Jangan lupa subscribe ya. Yo, halo guys, kembali lagi di The Ardana. Ya, kali ini saya akan menceritakan cerita Nabi Muhammad alaihi wasallam. Yuk langsung aja kita ke ceritanya. Kata Nabi Muhammad alaihi wasallam, Allah telah men Allah telah menandikkan Nabi Muhammad sebagai manusia yang paling agung dan paling berpengaruh sepanjang sejarah umat manusia. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan dengan 20 April 570 Masehi. Statement wahyu pertama sangat menakjubkan. Wahyu pertama itu menjadi pembuka wahyu-wahyu selanjutnya turun dan menjadi pedoman kehidupan seluruh umat Islam, yaitu Al-Quran. Nabi Muhammad selalu berdoa kepada Allah agar menemukan sesuatu yang bisa mencerahkan dirinya dan kaumnya. Hal ini disebabkan karena keruntuhannya moral yang sangat mengkhawatirkan terjadi di Mekah saat itu. Sampai di bala waktu saat Nabi Muhammad sedang menyendiri di Gua Hira pada saat malam malam di bulan Ramadan, beliau dikejutkan dengan suara wahyu pertama dari Allah sebagaimana hadis itu berikut. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia berkata, permulaan wahyu yang diterima oleh Rasulullah adalah ya as-sallallah, mimpi yang baik. Dalam tidur biasanya mimpi yang dilihatnya itu jelas laksananya. Cuaca pagi kemudian beliau jadi senang menyendiri, lalu menyendiri di Gua Hira untuk berlahunus. Beliau ini berlahunus yaitu beribadah di sana beberapa malam dan tidak pulang ke rumah istrinya, dan untuk itu beliau membawa bekal, kemudian beliau pulang kepada Khadijah dan dibawanya pula berbakalan untuk keperluan itu sehingga datang kepada beliau di Al-Haq. Kebenarnya wahyu pada waktu beliau berada di Gua Hira, maka datanglah kepada beliau malaikat yang berkata, bacalah. Jawab beliau, aku tidak bisa membaca. Nabi bercerita, lalu malaikat itu menarikku dan memelukku erat-erat sehingga aku kebayang. Kemudian ia melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Dan aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Aku lalu ditarik dan dibelutnya kembali kuat-kuat sehingga habislah tenagaku seraya melepaskanku. Ia berkata, bacalah. Aku kembali menjawab, aku, aku ya, aku tidak bisa membaca. Kemudian untuk ketiga kalinya ia menari dan memelukku sekuat-kuatnya, lalu seraya melepaskanku ia berkata, setelah itu Nabi Muhammad dan ketakutan pulang ke rumah dan menemui Khadijah binti Khuwailid. Lalu Khadijah membawa Nabi Muhammad untuk menemui Warakah, anak paman Khadijah. Warakah mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah bertemu dengan malaikat Jibril yang pernah diutus Allah kepada Nabi Musa. Menurut Ibnu Syaibah dari Ibnu Salaman bin Abdir, Jabir bin Abdillah Al-Anshir menceritakan tentang terhentinya wahyu dan bahwa Rasulullah bersabda, ketika aku sedang bentar ya,
Ketika aku sedang berjalan, aku tiba-tiba aku mendengar suara dari atas. Maka aku lihat ada malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira, sedang duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Maka takutlah aku padanya. Lalu aku pulang seraya berkata, selimutlah ya aku. Lalu turunlah wahyu. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah manusia peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah dari pekakianmu, sucikanlah dan perbuatan dosa. Tinggalkan Quran surat Al-Mudassir ayat 74, Al-Mudassir 74 1 sampai 5. Sesudah itu wahyu pun turun terus menerus hari per hari dua muslim 232. Pada wahyu yang kedua inilah di usianya yang ke-40 tahun Muhammad diangkat menjadi rasul utusan Tuhan untuk membenahi tatanan umat manusia secara keseluruhan. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam as-sabiqun al-walud. Dari kalangan perempuan adalah istri Nabi sendiri, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Dari kalangan pemuda yaitu Ali bin Abi Thalib. Sedangkan dari kalangan pria dewasa adalah Abu Bakar bin Abi Quhafah, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tahlal bin Uhdalil, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awan, Abu Ubaji bin Al-Jarrah, dan masih banyak lagi yang lain. Namun saat itu penyebaran agama Islam masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dengan semakin pesatnya perkembangan agama Islam 3 tahun setelahnya kerasulannya, Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk menyebarkan ajaran Islam secara terang-terangan, ditandai dengan turunnya wahyu. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah aku dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Syu'ara 26 214 sampai 216. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintah kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran surat Al-Hajr 15 sampai 94. Al-Hajr 15-94. Agama Islam begitu pesatnya berkembangnya terutama karena keteladanan dari Nabi Muhammad. Semua perbuatan beliau tidak pernah melanggar hak orang lain dan selalu bijaksana. Hal inilah yang membuat perilaku beliau menjadikan Nabi benar-benar sebagai pemimpin sekaligus panutan dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Dan terima kasih.